Ahli kesehatan ingatkan masyarakat vaksin bukan obat COVID-19. Pemerintah menargetkan vaksinasi COVID-19 akan mulai dilakukan pada minggu ketiga bulan Desember mendatang. Hingga kini sejumlah negara berlomba-lomba membuat vaksin corona. Di Indonesia, uji klinis calon vaksin COVID-19 produksi Sinovac China di Bandung, Jawa Barat masih berjalan. Belum ada laporan gejala serius dialami sukarelawan pasca vaksinasi. Jika sukses, vaksin COVID-19 akan diproduksi PT Bio Farma di kuartal 1 2021 dengan kapasitas produksi 250 juta dosis vaksin per tahun. Terkait vaksin, sebagai edukasi pada publik, Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, Dr. Hermawan Saputra mengingatkan bahwa vaksin bukan obat COVID-19. Yang tak kalah penting, masyarakat harus tetap disiplin pada protokol kesehatan. Bahwa vaksin itu memang menjadi harapan buat kita semua bahkan seluruh dunia, tetapi vaksin bukanlah segalanya. Nah, itu yang menjadi kata kunci. Bahwa ada uji coba yang sudah dilakukan oleh berbagai perusahaan farmasi, BUMN maupun lembaga, itu bagian dari ikhtiar dunia ya untuk betul-betul mempercepat penemuan dan melakukan vaksinasi di berbagai negara sesuai dengan kontrak kerjasama dan lain-lain. Hal itu senada dengan apa yang dikemukakan Badan Kesehatan Dunia atau WHO. WHO menyatakan keberadaan vaksin tidak akan langsung menghentikan penyebaran COVID-19. Dilansir dari CNN Indonesia, Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus menyatakan vaksin hanya akan melengkapi sarana dan pedoman kesehatan yang telah kita punya saat ini, bukan menggantikannya. Artinya, vaksin tidak akan menghentikan pandemi dengan sendirinya. Sementara itu saat dikonfirmasi Radio Idola, Profesor Kusnandi Rusmil, Ketua Tim Riset Uji Klinis Vaksin COVID-19 di Universitas Padjadjaran Bandung mengungkapkan perkembangan uji klinis calon vaksin terkini. Pihaknya sudah menyelesaikan semua suntikan terhadap para sukarelawan. Semuanya baik, kita sudah menyelesaikan semua suntikan ya. Jadi kan semuanya dari 1.620-nya itu sudah mendapatkan suntikan pertama. Terus kemudian yang dapat suntikan kedua itu 1.606. Yang selebihnya itu 7 itu mengundurkan diri oleh karena kantornya pindah. Ya. Terus yang 8 itu dia itu tidak dapat melanjutkan oleh karena terlambat untuk mengikuti imunisasi kedua oleh berbagai macam hal. Menurut Profesor Kusnandi, saat ini tim riset Unpad sedang merampungkan laporan perdana terkait uji klinik Sinovac untuk diserahkan ke BPOM. Sebelumnya sebanyak 1.620 sukarelawan uji klinis di Bandung telah mendapatkan suntikan vaksin atau placebo dosis pertama. Kemudian 1.606 sukarelawan disuntik dosis kedua. Dan sebanyak 1.335 sukarelawan lain memasuki masa pemantauan imunitas, efikasi, dan keamanan. Sebagai edukasi, Prof. Kusnandi menyatakan uji klinis calon vaksin fase ketiga tidak bisa dilakukan di satu tempat. Aturan dari WHO, uji klinis fase 3 harus dilakukan di beberapa tempat. Uji klinis fase 3 yang ada di Indonesia dilakukan bersama-sama dengan uji klinis di Brasil, Uni Emirat Arab, India, Bangladesh, dan Turki. Beberapa negara itu sudah terlebih dahulu melakukan uji klinis dan bulan November ini selesai. Namun di Indonesia ditargetkan baru pada bulan Maret 2021 bisa selesai kecuali ada emergensi. Demikian tim pemberitaan Radio Idola Semarang dengan produser Heri Chandra Santosa.